Haji dan Korban. Kami persilakan untuk memasuki ruangan karena para undangan sudah memasuki ruangan acara. Sejak kita berkisah di malam yang bahagia ya, bersama arranger terbaik kita Mr. Nopen, ada juga langsung bersama sound system terbaik ya, bersama Delta Music ya, bersama anda kami Rafaza. Apa judul lagunya nak? Apa judul lagunya? Ulangi apa nak nomor? Kambiu, cukup. Oke, tangannya. Ya, bersama anda kami. Siko. Asik. Joget, tangannya ke atas. Hai. Indah dosalah lacun dongabatan, indah salah buahnya jatuh. Asik. Ya, spesial buatnya Bapak Wali Kota, juga Bapak Bupati Kampar, Bapak Abang Kamsa. Assalamualaikum. Di Ausia bakalan kita sama-sama
Buahnya jatuh, tidak bersalah. Batu memandang, tidak bersalah. Buahnya jatuh. Oke. Makasih tuh, alhamdulillah. Tepuk tangan cik dong. Masya Allah, alhamdulillah. Lagu apa boleh nak? Awak lagu untuk bapak wali kota sama bapak bupati awak. Apa lagu boleh? Itu nak tuh. Oke, masih bersama kakak besar kolaborasi Mr. Music Pulau Birandang. Ya. Mutiara, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka acara. Pergi ke hutan berburu pelanduk, pelanduk diburu anak tempatan. Petinggi negeri telah pun duduk. Tari persembahan kami tampilkan.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang kami hormati penjabat Bupati Kampar, Bapak Dr. Haji Kamsol MM, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sunario, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta Ibu Haja Darni Tawati, yang kami hormati IKK Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua IKK Kota Batam, yang kami hormati Direktur IPDN Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Cici, dan Puan-Puan sekalian. Acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode 2023-2026 Sabtu 28 Januari 2023 dimulai. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Muhammad Nasruddin Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mulyas SH.MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan tertib dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kami panjatkan atas anugerah kesehatan jasmani maupun rohani yang Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara silaturahim Ikatan Keluarga Kampar Kota Dumai di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Rahim, jadikanlah silaturahmi kami pada hari ini sebagai momentum untuk mentautkan hati, mengeratkan kasih dan sayang dalam keimanan dan bencana dan segala hal yang tidak mengenakan. Ya Allah, Ya Ghaffar, jika selama ini hati kami penuh dengan kegelapan, cenderung ke arah kemaksiatan, maka mulai saat ini ya Allah, jadikanlah hati kami sejernih air seperti awan isian keimanan yang selalu disucikan dengan zikir, dicerahkan dengan zikir, dan selalu bersyukur kepadamu. Jadikanlah suasana hati kami pada hari ini dan seterusnya sebening embun seputih kapas dan selalu menebar senyum dan kebaikan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu akrab di saat dekat dan saling mendoakan di kala jauh. Jadikanlah pertemuan hari ini sebagai pertemuan yang membawa rahmat dan kebaikan, serta perpisahan kami kelak adalah perpisahan yang membawa kesan dan pengampunan. Ya Allah, Ya Hafiz, selama hidup ini tentu ada banyak kebaikan dan banyak pula keburukan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam kehidupan ini kecuali itu adalah anugerah-Mu. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami ini kecuali karena kesalahan kami sendiri. Dan selama hidup ini banyak aib-aib kami yang Engkau tutupi ya Allah. Andaikan orang-orang mengetahui aib-aib ini, mungkin orang tidak akan mau berteman dengan kami atau mempercayai kami, bahkan mungkin akan mencela dan menghina kami. Tetapi semua itu Engkau tutupi sehingga kami dapat hidup normal. Padahal hati ini tahu betapa banyak kesalahan yang kami perbuat, betapa banyak maksiat yang kami lakukan, baik terhadap-Mu maupun terhadap hamba-hamba-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan,
Mungkin kami sering berjanji kemudian mengingkarinya, sering meminta maaf atas kesalahan, lalu kami mulai atas dosa-dosa kami, lalu kami melakukannya kembali. Kami pernah melalaikan bahkan meninggalkan sholat, padahal kami tahu bahwa sholat adalah perintah-Mu ya Allah, yang paling pertama bisa di akhirat kelak. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, pernah menyakiti perasaan mereka sehingga mereka menitikkan air mata, atau ketika mereka sedang sakit kami tidak menjenguk mereka karena kesibukan. Maka ampunilah dosa-dosa kami yang pernah kami perbuat, dosa karena melalaikan perintah-Mu dan melakukan larangan-Mu, dosa terhadap orang tua kami, dosa terhadap pasangan kami, dosa terhadap anak-anak kami. Hati kami untuk mau memperbaiki diri, mau bertobat atas dosa-dosa kami dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah iman kami dan tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, serta berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Malikul Mulk, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang hanya menyembah dan memohon kepada-Mu, karena hanya Engkau-lah yang patut kami sembah dan kami ajal menjemput. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut kami adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran Engkau berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Saat ini kami menengadahkan tangan kami, berdoa mohon kepada-Mu sebagai yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami ya Allah, sebagai mana yang Engkau janjikan. Karena Engkau adalah Zat yang mampu mengabulkan segala perintah hamba-hamba-Mu, dan Engkau adalah Zat yang tidak pernah mengingkari janji. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsumah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andus Haji Sawir Kasim MSc kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidul anam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang terhormat Bapak PJ Bupati Kampar beserta rombongan, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Riau, yang sama-sama kita hormati Abuya kita Profesor Dr. Haji Ilyas Musti MA, Ketua Ikatan Keluarga Kampar Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Dumai,
yang terhormat Bapak anggota Forkopimda Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Keluarga Kampar Kota Batam, yang terhormat Bapak Ketua LAM Kota Dumai. Berikutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu seluruh pengurus Ikatan Keluarga yang hadir pada kesempatan ini, Datuk Ketua DMDI Kota Dumai yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ketua MUI, Bapak Kakan Kemenak, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Sekda, juga Ketua Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bermohon kepada Allah semoga pertemuan dan rangkaian acara kita dalam rangka pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Kota Dumai untuk periode 2023-2026. Salawat salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Kampar, hadirin yang berbahagia. Sebelum kami lanjutkan laporan ini, izinkan saya membacakan sebaik pantun. Menjala ikan di Sungai Pagar, dapatlah seekor ikan toman. Selamat datang Bapak Bupati Kampar di Kota Dumai, Kota Idaman. Hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan bahwa pembentukan Ikatan Keluarga Kampar Dumai ini di awal Oktober 2022, dan kemudian dalam hal pelantikan ini tentu kami mengharapkan dapat diberikan surat keputusan oleh Bapak Bupati Kampar, dan alhamdulillah hari ini 28 Januari 2023, alhamdulillah Allah kabulkan, insya Allah terlaksananya acara pada malam hari ini. Kemudian juga dapat kami laporkan bahwa dalam kegiatan ini tentu dengan tujuan pertama, dalam langkah awal melaksanakan kegiatan organisasi Ikatan Keluarga ini, satu di antaranya dalam hal mendukung program pemerintah Kota Dumai menjalankan visi dan misi Wali Kota Dumai menuju Kota Idaman. Kemudian dalam ajang silaturahim, dalam saling kenal mengenal, karena tentu selama ini masih banyak diantaranya yang belum kenal, baik yang baru ataupun yang telah lama berada di Kota Dumai ini. Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Ikatan Keluarga Kampar, kami berazam mendukung program visi dan misi Wali Kota Dumai, dan juga mendoakan dari rantau agar masyarakat Kampar aman dan sejahtera, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang disampaikan pada hari ini Bapak Bupati. Tentu terlaksananya ini adalah berkat kerjasama dan pengurus. Pertama yaitu dukungan dari pemerintah Kota Dumai, Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Sekda, dan kemudian
dukungan dari pemerintah Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, Calempong sampai di Sikopa. Nah, begitu. Dan masih banyak hal-hal yang diberikan pada kesempatan ini oleh pemerintah Kota Dumai. Baik, mengakhiri laporan ini, mudah-mudahan Pak Wali paham dengan bahasa ini. Entah pantun, tak tahu juga saya yang mau disampaikan ini. Pai memotong kota ke Imbogano. Imbogano tuh ada lagunya tuh Pak Wali. Imbogano. Saya ingin untuk dipancing Bapak Ibu. Baik. Pai memotong kota ke Imbogano karena awak sayang ke anak mentua. Dek lalamo awak indak basuh. Kinilah taube rindu di dado. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, persiapan pelantikan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan pejabat Bupati Kampar oleh Ibu Adelia. Pada Ibu kami persilakan. Keputusan Bupati Kampar nomor /2019 garis datar 301 garis miring 1 Romawi garis miring 2023 tentang pembentukan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode tahun 2023-2026. Bupati Kampar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, membentuk pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 27 Januari tahun 2023. Penjabat Bupati Kampar Kamsol ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Wali Kota Dumai di Dumai, 2 dan seterusnya sampai dengan 3. 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Lampiran keputusan Bupati Kampar nomor /2019 garis datar 301 garis miring 1 Romawi garis miring 2023 tanggal 27 Januari tahun 2023. Susunan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode tahun 2023-2026. Pelindung Wali Kota Dumai, Bupati Kampar, Ketua DPRD Kota Dumai, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Wakil Wali Kota Dumai, Wakil Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Penasehat dan Pembina Haji Ibrahim L, Haji Abdul Aziz, Haji Hamid Munir, Haji Safrudin Atan Wahid SH, Haji Hasan Basri Usman, Haji Mardayulis, Haji Mansur, Haji Warni, Sabarudin Gudang, Dr. Andus H. Alfian MAG, Dr. Andus Haji Abbas, Edison SH, Muhammad Ikhwan Hadi Esos, Nurdin Budin, Haji Sujasni Jen, Haji Darmawan Esos. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami silakan untuk mengambil tempat. Ketua Umum Haji Indra Gunawan SIP MSI. Wakil Ketua Umum Dr. Andus Haji Sawir Kasim MSI. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah Dr. Andus Abu Bakar MA. Wakil Ketua Bidang Sarana Prasarana HM Sawir. Ekonomi dan
Kewirausahaan Dr. Haji Ridarmin Eskom MKom. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Efriza. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Humas Abdul Haris. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Nurman Esos MSI. Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya Dr. Andus M. Nazir. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Haja Asnidar MPD. Wakil Ketua Bidang Perlindungan dan Hukum HM Nasir SH MSI. Sekretaris Umum Dr. Randus Haji Ismail Abbas MA. Sekretaris 1 Risman Esos. Sekretaris 2 Henry SST. Bendahara Umum Haji Abdul Ghaffar. Wakil Bendahara Fazrul Basri SSI. Bidang Pendidikan dan Dakwah. Bidang Pendidikan Koordinator Dedi NPD. Anggota Dr. Andus Haji Azwer Jalil. Firman Edi NPD. Haryanto MA. Siti Nurjana SKM MKes. Dr. Andus Rafles. M. Syukur Yusnur SAG. Bidang Dakwah Koordinator Kai Haji Fauzi Domo SPDI. Anggota Mariamin SAG, Muklis SAG, Rosinar SSPD, Nurhayati SAG, Sargawi SAG, Muhammad Khairul Ansori SAG. Bidang Sarana dan Prasarana Koordinator Haji Mazhar. Anggota Riko Chandra, Haji Zainuddin, Hendra Azhar, Muhammad Zen, Haji Sahrial, Dedi Harisa, Ihsan SHI. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Koordinator Dr. Randus M. Yunus. Anggota Hermanto Esos MSI, Sony Fajar Mahmud, Haji Yushan, Aditya, Haji Ramli Usman, Sukri Andrianto Eskom Mkom, Rahmat Hidayatullah STHI Mkom. Bidang Organisasi dan Keanggotaan Koordinator Henry Faisal MSI. Anggota Insinyur Haji Asrul, Beben Susanto Eskom, Kamarudin H. Usman, Iwan Suro Eskom, Nurjalisman Eka SPD, Doni Wahyudi Supriyanto. Bidang Sosial dan Humas. Bidang Sosial Koordinator Haji Dariusman. Anggota Samsurizal SAG, Dr. Nofrizal FKet SPPK, Dr. Anda Hajah Yusrilidan, Rajuli Imaman Eskom, Haji Sudirman MSI, Junaida Makmur, Haji Nasrun Esos, Dr. Anda Nurmiati, Nadra Esos. Bidang Humas Koordinator Juni Basra Esos, Mardi Tono, Suhaimi Esos, Lutfi M. Rival, Bustama, Ibrahim RSAG, MZDM. Bidang Pemuda dan Olahraga. Bidang Pemuda Koordinator M. Zulfitra. Anggota Nefri MPD, Zulfahmi, Muhammad Ali, Khairul Zikri Rashid, Mas Parida, Randi Darwis, Tommy Rainas. Bidang Olahraga Koordinator Dr. Randus Harifai. Anggota Andi Saputra, Adi Arianto Eskom Mkom, Irfan Khalis, Helmi, Safrudin Puyuh, Amiruddin, Kenda Guntara Esos. Bidang Seni dan Budaya Koordinator Ahmad Harun Esos. Anggota Sarkaini SHME, Dr. Randa Nuria, Taufik, Vira Adriana SPD, Haji Sofyan, Zurbaini, Dedi Orgen, Hamdan. Bidang Perlindungan dan Hukum Koordinator AKP H. Al-Amran SH. Anggota Fatar SH, Alamsa, Dedi Roza,
Dedi TNI, Muslim, Fauzi AFD, Mira, Kasmarudin, Nur Laila SH. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Dr. Randa Haja Darmita Wati, Anggota Haja Asna, Miss Tuti Haja Masyaro SPD, Dr. Randa Suryeti MPD, Rosma Wita Eskom, Dr. Randa Haja Masdawati, Dr. Mardia Hayati, Dr. Randa Yerni Wilis, Erna Linda, Fitrawati, Zaidatul Akmal MPD, Dr. Randa Nuraida. Koordinator Rayon Kecamatan Dumai Barat, Muhtar, Rayon Kecamatan Dumai Timur, Darwis, Rayon Kecamatan Dumai Selatan, Emi Yuzar, Rayon Kecamatan Dumai Kota, Sudirman, Rayon Kecamatan Bukit Kapur, M. Syukur, Rayon Kecamatan Medang Kampai, Darius RM Pondok Batin, Rayon Kecamatan C9, Sudirman Haji Dahlan. Penjabat Bupati Kampar, Kamsol ditanda tangan. Dengan hormat penjabat Bupati Kampar, Bapak Dr. Haji Kamsol MM mengambil tempat di depan. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai atau IKKD Kota Dumai periode 2023-2026? Bersedia. Lanjut. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 bulan Januari tahun 2023, bertempat di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Kota Dumai, saya Dr. Haji Kamsol MM, PJ Bupati Kampar, melantik saudara-saudari menjadi pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai atau IKKD Kota Dumai periode 2023-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi petunjuk dan kekuatan serta hidayah pada kita semua. Dumai, 28 Januari 2023, yang melantik PJ Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol MM. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera patakan dari penjabat Bupati Kampar kepada Ketua Umum Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada Wali Kota Dumai. Kami persilakan penjabat Bupati Kampar Melayu Riau Kota Dumai, Ketua DMDI, Ketua IKK Provinsi Riau, Direktur IPDN Kalimantan Barat, Ibu Mimi, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, kami persilakan. Ketua IKK, selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Penjabat Bupati Kampar. Dapat menyesuaikan. Boleh mundur lagi nggak Bang Izin? Ya, sekali lagi foto semangat. Ya, kepalkan tangannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Wali Kota Dumai dan penjabat.
Selanjutnya sambutan Ketua Umum Ikatan Keluarga Kampar Dumai, Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI, disilakan. Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang kami hormati penjabat Bupati Kampar, Bapak Dr. Haji Kamsul MM beserta rombongan yang terdiri dari asisten 1, 2, dan 3 dan 7 kepala UPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kampar. Ada kepala dinas pariwisata, PU, Diskom Impotik, dan lainnya. Yang kami hormati Bapak Dr. Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau, pimpinan DPRD Kota Dumai, beserta anggota Forkompimda Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Ilyas Yusti, MA, selaku Ketua IKK Provinsi Riau, yang juga Ketua MUI Riau dan Direktur Pasca Sarjana UIN Suskario. Yang kami hormati Direktur APDN Kalimantan Barat, selamat datang. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, MUI, PMD, MDI, Basnas, FKUB, Ketua Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Yang kami hormati DMDI Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua LKKMD Kota Dumai, IKMD, IKMR, IKKS, IKJS, IKROHIL, dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Kampar dan pengurus Forum Pemuda Kampar di Dumai. Yang kami hormati seluruh warga, pemuda, dan pemudi Kabupaten Kampar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan, hadirin undangan yang kami muliakan. Terlupa nih. Yang kami hormati IKK Kota Batam. Selamat datang Pak dari Batam. Galompong ubi galimbang topung, lomak dimakan sampai konyang, lope taroga jo kampung, sebab Pak Bupati jo rombongan ala datang. Burung menamo, burung kuangan, lomak diondang jo daun tapak leman. Selamat datang Pak Bupati jo rombongan di Kota Dumai, kota idaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Berupa juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu juga saudara-saudara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas yang mungkin tidaklah ringan, namun dengan dorongan dan motivasi yang telah Bapak Ibu juga rekan-rekan berikan kepada saya, insya Allah saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sejarah diketahui, dalam catatan sejarah diketahui sekitar tahun 1986, Ikatan Keluarga Kampar lahir. Kelahiran organisasi ini tidak terlepas dari keinginan luhur pendahulu dengan tulus ikhlas membentuk wadah sosial kemasyarakatan ini,
seperti almarhum Haji Muhammad Zain, almarhum Ismail Subuh, almarhum Haji Hasan, almarhum Haji Makmur Riyad, almarhum Haji Rasid Ismail Biang, almarhum Haji Usman, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Haji Zafrul Iyas, Bapak Marhadi, Bapak Abdul Malik, Bapak Haji Basri Usman, dan terakhir Haji Ibrahim Yusuf. Setidaknya ada beberapa pokok pikiran yang melatar belakangi kelahirannya, seperti keinginan dan semangat kebersamaan dalam mengukuhkan silaturahim sesama warga dan Wong Semondo asal Kampar. Kedua, keinginan dan tekad bersama pemerintah dan warga Dumai lainnya untuk membangun kota Dumai yang berkemajuan. Ketiga, ikut serta dalam mencerdaskan anak Dumai melalui pendidikan dan dakwah. Keempat, keinginan membangun solidaritas kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya warga Kampar dan masyarakat Dumai pada umumnya. Kondisi warga asal Kampar di kota Dumai masa ini diprediksi tidak kurang dari 1.500 kepala keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan di kota Dumai. Banyak yang bekerja di berbagai sektor seperti ASN, swasta, buruh, juru dakwah, guru, dan lain-lain. Usia IKKD bukanlah usia muda. Seiring dengan itu beberapa kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan dan patut dilanjutkan, antara lain peningkatan layanan pendidikan di NTB Yapi Dumai. Kedua, ekonomi keumatan melalui. Ketiga, peningkatan layanan sosial dan bantuan seperti pengadaan mobil ambulan. Keempat, peningkatan pemberdayaan wakaf. Alhamdulillah, kita sudah punya tanah wakaf dari almarhum Haji Sapridin seluas 1,5 hektar di Bukit Timah. Tempat direncanakan untuk pembangunan pondok pesantren. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa segenap warga Kampar di kota Dumai insya Allah bertekad bersama-sama dengan pemerintah kota Dumai mewujudkan Dumai menjadi kota idaman. Atas nama ketua baru dan atas nama pribadi, saya juga memohon juga kepada Bapak Ibu dan rekan sekalian untuk bersama-sama menjalankan amanat ini, karena tanpa dukungan dari semua pihak tidaklah mungkin saya akan bisa menjalankan amanat ini dengan benar yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Sekali lagi saya sangat mengharapkan dukungan dan koreksi dari bapak-bapak bila terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Karena dengan saling koreksi, insya Allah segala sesuatu akan bisa kita selesaikan secara demokrasi sesuai dengan landasan hukum yang telah kita anut di negara tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji M. Faisal SKM MAS, Wali Kota Dumai, dan yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai Bapak Supriyanto SH, yang saya hormati Ketua IKK Riau Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Sufi MA, dan sekaligus sebagai Ketua MUI Provinsi Riau dan sebagai Ketua Tim Evaluasi Jabat Selendua Kabupaten Kampar juga. Alhamdulillah dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang saya hormati Forkombinda Kota Dumai yang berkesempatan hadir di sini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau siang nampak ya Pak Wali dengan seragamnya, jadi kalau malam tak nampak. Yang saya hormati Sekda Kota Dumai sekaligus Ketua Umum IKKD Kota Dumai,
Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI, sahabat saya. Yang saya hormati nyabang saya yang luar biasa, anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sunario. Ini kami selalu bersinergi dulu dalam hal pendidikan Pak Wali. Beliau kalau ke Dumai ada gambar sekolah buruk ngirim ke saya, Pak Kamsul ini seperti apa gitu lah kan. Banyak. Yang saya hormati hadir bersama kita di sini juga. Terima kasih ini Ketua IKK Kota Batam, Bapak Haji Herman Rozi. Selamat datang Pak. Datanglah ke Bangkinang, tadi sudah saya sampaikan. Tapi masih banyak yang lebih indah lagi tadi, yang saya ekspos ke Malaysia yang tak diekspos kawan. Yang saya hormati ini warga Kampar kita juga yang luar biasa. Dia berada di Kalimantan Barat sebenarnya di tugasnya. Bapak Dr. Azharuman Rozi MSI, Direktur EPDN Kalimantan Barat. Kemarin saya sampaikan kan beliau, kapan dibuka lagi IPDN itu di Riau ini, ya kan? Sampai jangan jauh-jauh pergi ke Kalimantan Barat sana. Mudah-mudahan ya Pak, kita dapat membangun kembali, dapat memberi peluang juga anak-anak kita proporsinya lebih besar masuk di IPDN. Yang saya hormati hadir bersama-sama saya para asisten, staf ahli, kepala OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Ini saya kenalkan satu-satu lah, nanti kalau ada urusan tuh Pak Asisten 1, ya kan? Nah, itu Pak Asisten 1, ini Pak Asisten ini urusan kebun-mengebun sekarang konflik lahan dan sebagainya. Saya rasa beliau pusing. Hormati juga Asisten 2 hadir juga Asisten 2. Nah itu Pak Wali nanti untuk yang seperti yang kita bicarakan Pak Asisten 2, kasih nomor telepon yang membangun Genting Island ke Pak Wali. Kemarin dia mau investasi ke Kampar, cuman kan Kampar tuh agak sulit masuk orang-orang yang tertentu lah yang bisa berinvestasi di sana. Kalau memang Pak Wali nanti tolong Pak fasilitasi ke Pak Asisten, tapi mereka memaksa juga. Nah, dan dia membangun di Malaka, tapi pas betul nih kalau Dumai dengan Malaka dibangun dengan baik. Karena pengalaman saya Pak Wali, saya dari Malaka mendadak dipanggil anggota DPR Sebulan. Saya masuk ke pelabuhan, macam siang dengan malam pelabuhan kita dengan pelabuhan Malaka. Air pas suruh lagi, jadi kapal payah untuk dapat merapat. Ya Pak Wali ya, kita sama-sama dukung membangun Pak Wali. Nanti masyarakat Kabupaten Kampar sini ada pantun nanti untuk Pak Wali. Yang saya hormati juga Pak Asisten 3 ada juga di sini. Ada Pak Asisten lengkap Pak Asisten kami hadir di sini nih, untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Kampar yang ada di kota Dumai ini, apapun keperluannya. Pak Asisten 1, 2, 3 lengkap. Yang saya hormati juga hadir sebelah Pak Asisten itu Kabak kerjasama, atau Kabak kerjasama, urusan kerjasama ini. Beliau baru pulang dari Jakarta sama-sama kami pagi tadi, esok siang sore tadi, hari apa kita katakan, hari Rabu ya, hari Rabu Kamis kami diundang Komisi Informasi. Alhamdulillah Riau menjadi tuan rumah Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Yang tempatnya di Kampar, tempat pelaksanaannya di Kampar. Mudah-mudahan itu kemarin, jadi dengan kesepakatan itu kemarin sudah diputuskan hasil rapatnya, tinggal Kementerian dengan KI Nasional merevisi anggaran. Karena anggaran dalam di KI itu bahwa pelaksanaan AKN itu hakim itu di Jakarta. Karena saya katakan misi yang lebih besar ke depan ini bagaimana kita menyelenggarakan pemilu cerdas, ya kan, pemilu cerdas, menghilangkan polarisasi serta politik identitas. KI punya peranan besar di sana dalam rangka mensosialisasi itu. Manfaatkanlah Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Mereka luar biasa jadi Pak, semangat ya. Semangat kami akan merevisi anggaran ini itu semua. Tapi saya ada utang dengan dia jadi. Bagaimana bisa menghadirkan minimal kalau tak presiden, Bapak Wakil Presiden. Itu yang utang minta ditagihkan. Cobalah, bilang kita atur. Tapi informasi terakhir, kami sebenarnya hari Jumat itu dipanggil Wakil Presiden. Cuman ada utusan staf kita jumpa dengan staf ahli Wapres. Ada dalam daftar kunjungan kenegaraan itu Pak Presiden dan Pak LBP akan berkunjung ke Kampar di akhir bulan Februari. Stres saya jadinya. Ya Pak, memang kalau kunjungan pembesar stres kita dibuatnya. Apa persiapan yang harus kita lakukan bagaimana? Tapi memang banyak hal yang
yang kita bisa tampilkan untuk itu dalam membangun Kampar bersama sinergitas kita kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini. Sebelah itu hadir juga Pak Ali Sabri, ini kepala, ya kan Pak Ali Sabri. Ya. Beliau ini pun tak lama lagi sebenarnya masuk Purnabakti, tapi alhamdulillah semangat kerjanya masih tinggi. Semangat kerja masih tinggi, itu kan kerjanya urusan bangun industri aja Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terbangunlah industri pabrik abon kita, Fisplos. Ya, kita kan Fisplos. Kami lagi berunding itu ke Malaysia. Kemarin hampir di tempat Pak Wali mau dibangun pabrik, cuma ikannya terlalu jauh di bawah. Malaysia supaya dekat ngirim, karena terlalu jauh di bawah ikannya dari Kampar ke Dumai, tiba di Dumai busuk lagi. Akhirnya bangun dengan aja lah pabriknya. Karena pabrik abon itu kapasitas minimal 70 ton dalam sebulan, itu minimal. Abon itu sama dengan 7 ton ikan. Kalau 70 ton itu kita harus menyediakan ikan 490 ton. Itu minimal, itu kebutuhan. Malaysia dah bikin gudangnya. Dia kirim ke saya, "Encik, kami dah siapkan gudang untuk penampung barang encik yang datang ke sana." Gudangnya luar biasa besar, pabrik yang bikin itu tak ada. Akhirnya kemarin mau dibikin masyarakat, permintaan jangankan 10 ton, Pak. 2 ton saja tak mampu mengerjakannya. Akhirnya kemarin untuk 2 ton itu kami kirim hanya 1 mobil box. Itu pun mengerjakannya hampir sebulan. Karena kalau sudah 2 ton itu dia 1 kontainer. 1 kontainer itu ratusan botol. Itu yang harus diisi. Nah, mungkin kata mengisi harus menimbang. Jadi harus pabrik mekanik dengan mekanisasi dan otomasi. Jadi nggak payah nimbang lagi, langsung masuk dalam botol, langsung masuk kardus, langsung dikirim. Nah, itulah yang lagi kami berunding dengan Malaysia untuk dapat membangun ini bersama-sama. Di sebelah Pak Asisten itu ada lagi PLT Kepala Dinas Pendidikan, itu dia. Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi pariwisata dan budaya itu bergabung di situ. Tadi penari dari Kampar juga kan. Sudah itu sebelahnya. Itu dia Pak Hambali, itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Investasi. Siapa lagi yang ada? Ini aja. Abdal ya, Kepala Dinas PUPR. Kepala Dinas saya mengeluh terus dengan saya, Pak, dana kita makin tahun makin kurang, makin tahun makin kurang. Ya kan jalan kita rusak makin banyak. Ya kan jalan kita masih, tapi Pak Wali kemarin Pak Menteri PU udah mengumumkan, saya rasa Pak Wali bisa dapat jatah lebih banyak ya. Karena dia berhadapan dengan Malaysia. Ya kan jalan-jalannya masih banyak jalan nasional dengan jalan provinsi. Kalau kami itu banyak jalan kabupaten, Pak. Kabupaten, kecamatan, dan desa. Ya, banyak betul. Rusak berat. Saya kemarin berjalan lebih kurang 3 jam dari Batu Tilam masuk keluar dari hutan ini. Itu benda separuh jalan. 3 jam. Saya sering mengekspos persoalan di Mambaling, Suaka Marga Satwa. Di situ banyak harimau, banyak gajah, banyak ular berbisa segala macam. Tapi karena ke malam itu kami mobil kami terpuruk, lupa saya ada harimau di situ. Kami berjalan di tengah malam sana sampai jam 1 jam keluar dari hutan itu. Alhamdulillah memang Kampar banyak yang harus kita perbuat lagi untuk membangun, menyambung di antara negeri kita. Kemarin saya mengirim satu media beberapa tim ke sana. Pak Kamsol, kampung kita sudah kosong. Jadi ada suatu kampung yang tidak ada lagi penghuninya di wilayah Kampar Kiri Hulu. Kampar Kiri Hulu itu ada 23 desa, 24 desa. 23 desanya sangat tertinggal, 1 desanya tertinggal. Nah, itulah kecamatan Kampar Kiri Hulu. Ketertinggalan desa itu bukan disebabkan pemerintah peduli, tapi memang itu masuk kawasan hutan lindung dan Suaka Marga Satwa. Jadi segala sesuatu penanganan untuk pembangunan apapun yang harus kita lakukan di sana itu harus ada MOU dengan BKSDA. Namanya harus ada MOU. Dan 2 kali kami rapat dan 2 kali juga naik hitam saya Pak dengan BKSDA itu sendiri. Kenapa? Sebabnya banyak hal yang harus kita lakukan dalam merajut itu semua. Mudah-mudahan kami terus mengkampanyekan itu. 23 bisa lepas dari sana. Kemarin saya nak lapor dengan Pak Presiden. Cuman Pak Presiden lagi semangat makannya tinggi. Saya nak macam memberikan permasalahan, nanti hilang selera makan duriannya Pak. Nah, akhirnya saya cerita aja yang bagus-bagus. Dan juga kita berharap nanti dari 23 desa taman tertinggal itu terakhir persoalannya, kenapa dikatakan sangat tertinggal?
adalah itu persoalan infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, termasuk infrastruktur jalan dan sebagainya. Dan itu tak ada sama sekali di sana. Satu-satu jalannya itu sungai yang 9 desa interprestasi. Kalau airnya tinggi, orang tak dapat keluar, airnya surut juga tak dapat keluar. Nah, itu persoalan yang terjadi di sana. Namun itu bukanlah menjadi masalah hambatan yang kita lewati, tapi harus kita cari solusi bagaimana soalan itu semua. Dan juga lagi ada kepala dinas yang lain yang belum ada. Sudah semua? Ada lagi? Nah, kalau tak ada lagi sudah semua. Dan yang saya hormati Kakan Kemenak Kota Dumai Bapak Haji Alfian. Ada. Nah, itu dia. Ini orang Kampar juga. Orang Kampar, tidak salah saya ketua NU juga kan? Masih ketua NU Kampar, Pak. Jadi ketua NU Kampar adanya di Dumai. Tapi tetap koordinasi berjalan dengan baik. Yang saya hormati juga Ketua LAM Kota Dumai Bapak Saharudin. Saharudin, ketua ya Datuk. Yang saya hormati ini ada tokoh masyarakat Kampar yang tadi baca doa, luar biasa doa Datuk Godang itu. Itu dia masakan. Ini kantor pengadilan agama, di pengadilan agama di Dumai ini, Pak. Beliau pindah dari Kampar kemarin. Tadi doa Datuk, nanti minta doa juga lah Datuk dalam rangka ulang tahun ulang tahun Kabupaten Kampar ke-73. Jadi tak lama lagi Kabupaten Kampar itu berulang tahun yang ke-73. Memang lagi banyak kegiatan. Alhamdulillah ini kalau jadi memang saya hari Jumat sore kemarin, Kamis sore itu ketemu dengan Imam Besar Washington DC. Imam Besar Washington DC namanya Muhammad Basar Arafat. Jadi beliau itu kalau jadi memang tanggal 6 waktu hari ulang tahun itu akan datang pagi Pak Prof. Jadi beliau itu dari Makassar tanggal 5, jadi akan datang ke Kampar itu tanggal 6 pagi, siangnya pulang lagi karena besoknya mau berangkat ke Amerika Serikat kembali. Kemarin saya menyampaikan dengan dia bahwa kita akan membangun International Hafiz Academy. Kami sudah ada 72 orang anak-anak yang hafiz Al-Quran 30 juz, saya bilang. Dan itu akan kami bina, mudah-mudahan bisa terwujud dengan segera. Dan Imam Besar Washington DC bisa membantu mendorong itu semua, dia bilang. Kalau tidak katakan, kenapa tidak bangun di Washington DC saja? Bangunlah di tempat kami dulu, nanti akan kamu bangun di sana. Katakan. Mudah-mudahan dapat terwujud. Dia punya universitas, Pak Ali. Ada universitas Islam yang dibangun oleh Dewan Masjid di Washington itu. Nah, dan dia menawarkan anak kita Hafiz Academy itu untuk dapat pilihan sana. Nanti 2 orang akan diberi beasiswa. Mudah-mudahan ini dapat terjadi, dapat terwujud, ya kan? Dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya bulan September nanti ada pertemuan Imam Sedunia di bulan November di Bali nanti. Pertemuan sedunia. Dan kita nanti bisa membuat video gitu. Video tentang perkembangan Islam yang ada di Kampar. Karena saya katakan bahwa Kampar itu negeri Serami Mekah, ya kan? Negeri Serami Mekah, kekuatan Kampar itu memang kekuatan adat istiadatnya, adat persedikan sorak, syarat persedikan kitabullah. Karena alim ulamanya juga banyak di sana. Bahkan imam-imam besar pernah di Mekah, Madinah itu ada dari Kampar, itu dia tertarik, ya. Nah, dia sangat tertarik, Prof. Bahkan nggak percaya juga saya mengundang sebagai pembicara di pertemuan sedunia itu. Mungkin nanti Prof lah yang mewakili itu jadi pembicara, ya kan, di bulan September. Karena dia melihat Kampar, kayak gambarkan bagaimana perkembangan keagamaan di Kampar itu sendiri. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik kita dalam membangun keagamaan Kampar itu sendiri. Yang saya hormati Ketua DMDI Dunia Melayu Dunia Islam Bapak Timo Tipda. Yang saya hormati Ketua IAITB ini hadir sama saya, Bu Mimi, ya kan? IAITB ini calon anggota DPD juga katanya ke depan ini. Mudah-mudahan lah ya. Banyak ada di Kampar anggota DPD tahun ini. Yang sekarang sudah jadi ada 2. Bu Mimi masuk lagi tambah 3. Jadi orang Kampar semua jadi anggota DPD dari Riau. Jadi mudah-mudahan kita tujuankan, doakan. Kemarin saya juga dengan Ketum IAITB itu di Jakarta sore semalam. Kami Fitcon, Pak, duta besar Turki dengan 2-3 orang pengusaha Turki. Dia ingin buka plywood
dengan kayu akasia dan kaliptus kalau tidak salah saya kemarin katanya. Dan betulan ya kan buka di Kampar. Saya katakan di Kampar itu tak ada lagi kan lahan yang ratusan hektar. Mencari ribuan aja juga susah. Kemarin ada data kita 10.000. Kalau udah 300-400 ribu hektar itu, Bapak tidak bisa bicaranya minimal tri. Nah, dia minta difasilitasi. Mungkin mudah-mudahan dalam awal Oktober ini itu yang dibawa oleh IATB. Ya lah Pak Kamsol, kalau memang bisa katanya walaupun di mana ada, mudah-mudahan Ampar untuk menjadi tempat titiknya. Sana kita bangun pabriknya. Saya berdoa aja bersama-sama. Ini nampak banyak hal imbal baik di Kampar ini. Saya dilantik menjadi Bupati Kampar. Yang saya hormati Nenek Mama, tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai, alim ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan saya hormati Bapak Ibu semuanya, orang-orang tua kami dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang tak dapat saya sapa satu persatu sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Dari Kampar membawa gelamai, tidak lupa asam pedas dan tenggiri. Selamat atas pengukuhan IAMK Dumai. Mari bersinergi membangun negeri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka pelantikan Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Alhamdulillah tadi Pak Wali nyampaikan cukup banyak orang Kampar di sini Pak Bupati. Alhamdulillah orang Kampar akan mendukung Pak Wali semuanya nanti. Percayalah. Ya kan? Karena Pak Wali ini luar biasa, sahabat saya juga kan. Luar biasa niat ulul ikhlas bangun negeri Dumai ini. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama saya selaku PJ Bupati Kampar yang dilantik Bapak Gubernur tanggal 23 Mei tahun 2022 kemarin. Jadi dengan hari ini kami telah menjalani lebih kurang 7 bulan ya. Lebih kurang sekitar 7 bulan atau 7 sampai 8 bulan melaksanakan tugas, sudah melaksanakan 2 kali evaluasi. Jadi memang evaluasi itu 3 bulan sekali, dan hasil evaluasi itu pun dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan harus ada perubahan dan peningkatannya. Memang cukup berat Pak Wali. Kalau Pak Wali aman-aman saja. Kalau kami memang berat dari evaluasi per 3 bulan, dan saya pun juga heran kemarin itu standar orientasi penilaiannya itu seperti apa. Ya kan, kadang-kadang dengan laporan aja berpengaruh terhadap capaian dari hasil penilaian yang kita dapatkan. Tapi itu sudahlah. Saya bilang yang paling penting bagaimana kinerja kita dapat dinilai dengan baik, dan hasil kerja indikator kinerja kita dapat tercapai dengan baik. Kami melihat saat ini memang kemiskinan kita masih tinggi. Jadi di Kampar itu kemiskinan ada sekitar 60.000 lebih. Yang ekstrim itu ada lebih kurang sekitar 15 ribuan. Jadi ekstrim ini yang akan kami tuntaskan dalam waktu segera. Kalau stunting insya Allah kemarin memang liris hari ini kita turun 50%. Yang awalnya Pak Presiden bilang 8, tadi liris terakhir 14%. Dan ini mungkin dalam waktu dekat ini habis semuanya Pak. Kita bagi semua ke perusahaan yang ada, dan kita sudah masukkan dalam database. Nanti perusahaan kita hari Senin besok kita pengukuhan forum CSR. Dan saya bilang semua forum habiskan, selesaikan ini semua. Tugas CSR itu selesaikan masalah stunting, selesaikan masalah kemiskinan ekstrim. Berkahlah nanti perusahaan kita semua. Saya yakin keuntungannya dapat berlipat ganda. Nah, itu amin ya rabbil alamin. Selain daripada itu juga kami berusaha sekarang ini mendorong ekonomi. Alhamdulillah tutup pembukuan akhir tahun 2022 kemarin, UMKM kita, KUR kita itu diluncurkan lebih dari 1,5 triliun. 1,5 triliun itu dengan lebih kurang 18.000 debitur. Jadi kalau 18.000 debitur, satu debitur itu 3 orang aja lah tenaga kerjanya, itu mungkin dengan 18.000 itu bisa 100.000 tenaga kerja yang terap dengan KUR yang ada ini sendiri. Jadi KUR kita itu kan kita punya UMKM itu lebih kurang 24.000, yang terdata dalam platform kami itu 16.000. Sekarang tahun ini kita lagi membangun kerjasama dengan Gurita. Jadi Gurita itu membangun semacam rumah produksi bersama yang kita sebut dengan Halal Hub. Nah, itu sekarang lagi dibangun. Mudah-mudahan
bulan Februari, Maret. Itu sebenarnya yang mau diresmikan Pak Wapres di bulan Februari ini. Mudah-mudahan itu bisa segera selesai. Nanti rumah produksi Halal Hub itu dia menyiapkan seluruh produk UMKM. Nanti di datanya, ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 kelas. Nah, ini kelas 1 butuhnya ini. Naik kelas seperti 2 ini yang harus dipersiapkan. Kelas 3 ini sampai kelas 4. Nanti Halal Hub yang dibangun oleh Gurita itu kalau udah kelas 4, jadi mereka lagi menyiapkan nanti namanya kemasannya. Kemasannya sudah disiapkan dengan baik, ya kan, label sebagai macam. Nanti baru dikirim produk itu ke cabang-cabang Gurita yang ada di dunia. Jadi cabang-cabangnya ada di luar negeri semuanya. Nanti setelah dikirim, apabila pasarnya bagus, respon pasar positif, baru dibangun rumah produksi. Seperti kita membangun sekarang ini untuk persiapan pembangunan Al-Abun Patin itu sendiri. Jadi Abun Patin itu ceritanya waktu saya ke Malaysia. Saya ke Malaysia diundang oleh Apindo, walaupun dengan membaca-macam soalan yang ada di masyarakat yang menilai perjalanan itu pendidikan. Padahal tak ada waktu sedikit pun kami dapat bersir, apalagi makan kan, makan pun tidak ada kesempatan untuk itu, karena padatnya waktu dan kegiatan. Jadi kami hadir di sana, dihadir oleh semacam kadin Malaysia, termasuk juga pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Ada dari Taiwan, ada dari Cina, ada dari Filipina, dan dari Indonesia ini banyak hadir, yang Jawa banyak, termasuk kita dari Kampar juga. Kampar, Ketua Apindo Kampar dan Ketua Apindo Provinsi. Waktu itu atase perdagangan kita mengekspos bahwa 70% perdagangan Malaysia ke Indonesia ke Malaysia, dan Malaysia tidak memprotek terlalu keras terhadap impor barang-barang ekspor kita, apalagi produk makanan. Kalau ada aja ekspedisi yang bisa masuk ke sana, mereka terima. Begitu juga, tapi ekspor Malaysia ke Indonesia lebih kurang 30%, ya kan? Akhirnya saya ini mengatakan cara ekspor atas perdagangan ini bahaya. Ini akan menjadi kompetisi dagang kita antara Malaysia dengan Indonesia. Pas ada kesempatan saya bicara, saya katakan memang ekspor Indonesia ke Malaysia itu tinggi. Mungkin itu disebabkan hanya selera saja. Selera sama antara Indonesia dengan Malaysia. Orang Indonesia masih pandai memasak dan banyak orang yang memasak, sehingga kita banyak produk-produk makanan yang ada. Yang menjadi perhatian kita adalah Malaysia bukan pasar Indonesia, dan Indonesia bukan pasar Asia, bukan pasar Indonesia. Pasar kita adalah Asia. Jadi saya harapkan bagaimana kolaborasi bersama Indonesia Malaysia bersinergi membangun pasar yang lebih luas Asia, seperti China, Jepang, Taiwan dan sebagainya. Dan itulah yang terwujud saat ini, yang saat ini kita persiapkan dalam rangka mengembangkan beberapa produk yang ada. 4 produk yang dimintanya sebenarnya Pak Wali. Pertama patin, abon. Awalnya ikan salai, tapi dia tertarik dengan abon. Abon dikasihnya resep, diberi nama Fatini Indonesia. Jadi Fatini Indonesia itu adalah nama yang dibuat oleh Malaysia dan dipatenkan di Malaysia. Dan itu akan diekspor mereka ke China lebih kurang 38 ton, Jepang 20 ton, kontraknya sudah ada semua. Tinggal kita menyiapkan pembangunan pabrik ini. Selain dari abon itu satu lagi nenas. Nenas permintaan sudah ada juga. Nenas itu dibikin bukan selai dan sirup, tapi adalah untuk membuat inti kue nastar itu. Jadi kalau kita bikin inti kue nastar itu, nah kalau kita kirim ke sana banyak butuhkan, di China juga banyak, Singapura, Malaysia. Jadi kalau bikin kue nastar, tinggal mengambil inti nanas itu ya. Nah, kami melihat kemarin produksi nanas kami di Kampar itu sudah mulai menurun. Kalau Dumai ada, kemarin saya dengar Siak juga ada, tapi tak terlalu banyak. Itu bisa kita bangun industri dalam membangun untuk inti kue nastar, kue nanas. Selain daripada itu, dari nanas, madu juga diminta, alhamdulillah. Madu kita juga cukup baik. Kemarin madu Wilby kita sudah masuk ke G20. Kedua dari madu, satu lagi kelor. Jadi kelor kita juga, cuman kelor kita kapasitas produksi ini belum banyak, belum dapat maksimal, sehingga kita belum berani memasarkan kelor itu. Kalau abon ini sudah luar biasa, termasuk juga kita sekarang ini baru menyelesaikan perbaikan ICS. ICS itu cold storage adalah ikan dori, pilet patin. Jadi pilet patin itu semacam ikan dori, itu sebenarnya ikan patin. Jadi ikan patin Kampar itu berbeda memang dengan ikan patin yang ada di tempat lain. Jadi dagingnya putih, jadi bisa dibikin semacam ikan dori. Nah itulah rencana kemarin, awalnya Oktober itu mesin ICS itu harus sudah jalan.
Karena kalau September, Oktober jalan, di bulan-bulan Desember, Januari ini dari Arab Saudi datang untuk mengeceknya. Kalau itu sempat dicek, baru bulan Februari kita bisa ekspor untuk persiapan mengisi kebutuhan jemaah haji. Nah, cuman kemarin Senin kami baru menghidupkannya. Pas kita hidupkan kemarin beberapa hari meledak lagi trafonya, Pak. Kemarin kita hidupkan lagi, bocor lagi selangnya. Memang susah mesin ECS yang ada di Kampar itu. Karena apa sebabnya? Mesinnya Mycom. Tak banyak orang memakai mesin itu. Dan mesin itu spare partnya payah dan mencari pun payah. Kalau mau pesannya ke Jepang dulu, datangnya berbulan-bulan baru sampai. Amoniaknya pun berbeda. Nah, itulah pemerintah kita. Mau keren-keren beli alat yang mahal, yang canggih, tapi memperbaikinya susah. Memesan alat perbaikannya itu susah. Itu usaha-usaha kita dalam mendorong ekonomi. Mudah-mudahan dengan Al-Hab yang bisa dibangun ini tidak hanya untuk Kampar, Pak Wali. Jadi kalau Pak Wali nanti punya produk UMKM juga bisa dikirim ke sana. Nanti kita sinergi lah, kita dikirim di Al-Hab kita, dia bisa dikemaskan lagi, di packing seperti apa. Nanti mereka akan pasarkan. Kalau bagus nanti misalnya di sini bisa bangun rumah produksi lagi di rumah ini. Nah, itu untuk dalam rangka mendorong ekonomi yang cepat dan tepat untuk saat ini. Dan kita juga mendorong industri dari sektor UMKM. Dari sektor pertanian, kemarin kita sudah mencoba padi 4BU, intensifikasi padi aeropertani berbasis organik. Itu alhamdulillah peningkatan kapasitasnya 100%, Pak Wali. Dulu yang bahasanya 3 ton, 4 ton, sekarang bisa 8 ton, bahkan 9 ton. Kemarin rata-rata 7,4 ton. Rata-rata 7,4 ton itu karena teknologinya baru 60% saja diterapkan. Dan masyarakat pun masih susah untuk merubah mindsetnya bertani dengan cara berbisnis. Karena untuk cara yang seperti ini kan membutuhkan modal. Jadi kami juga bekerja sama dengan perbankan, tapi masyarakat memang agak alergi dengan yang namanya hutang. Apalagi hutang itu ada bunganya. Padahal KUR itu adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan bunga yang sangat kecil. Mudah-mudahan dengan BRK Syariah ini, kita juga ada bank syariah, masyarakat bisa tersalurkan untuk modal usahanya menjalankan itu semua. Itu dari sektor dari pertanian padi kita. Peternakan yang kita dorong sekarang ini ayam kampung. Kemarin Pak Wali sama saya waktu kita acara inflasi, kita ayam kampung kemarin dah kita mulai 20.000 ekor. 20.000 ekor itu kita kirim ke Sumatera Barat sebanyak 13.000 ekor. Tapi memang ayam itu punya Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu dapat kontrak ayam 280.000 ekor. Sama dengan Sumatera Utara 280.000 ekor. Bangka Belitung itu 30.000. Jadi saya koordinasi dengan kawan saya ada di Senopera di Jawa Barat, bagaimana kalau dia membuka kandang dan membesarkan di Kampar. Nah, itu yang bisa kami mulai sekarang. Tapi oleh Pak Sekda Prof kemarin, jangan dijual kemana-mana, limpatkan aja di tempat kita. Akhirnya dengan mudah-mudahan lah dengan dana desa yang ada sekarang ini, kita berharap setiap desa itu bisa menyiapkan lebih kurang 10.000 ekor. Jadi kita ada 242 desa yang definitif sekarang ini bisa menghasilkan ayam kita 2.470 ekor. Karena kalau ada sebanyak itu kita bisa bangun cold storage, kita bangun bisa rumah potong, kita bisa ekspor untuk ketahanan ayam kampung kita. Dan itu juga upaya yang akan kita lakukan semaksimal mungkin dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim ini. Nah, itulah usaha-usaha yang lain kami lakukan. Dan kami juga selain daripada dua tadi, padi dan jagung. Jagung untuk makan ayam, padi untuk makan manusia. Nah, selama kita setelah itu kita berternak ayam dan kambing tadi. Kambing luar biasa juga banyak Pak Wali di Kampar. Kemarin baru diadakan kontes kambing, luar biasa kambing nanti, bagus-bagus. Dan ini pasar yang luar biasa sebenarnya di Malaysia Pak Wali. Sebenarnya kita bisa bersinergi ini, Dumai dan Kampar, bagaimana membangun ekonomi bersama, karena pintu keluar masuknya dari Dumai itu sendiri. Itulah mudah-mudahan ke depan kita dapat mewujud saling kerjasama ini. Dan kami berharap juga Pak Wali dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar bisa mendukung Pak Wali. Mudah-mudahan dapat melanjutkan kepemimpinannya 1 periode lagi. Kepada Tuan dan juga Puan, mari membangun untuk masa depan. IKKD janganlah mau ketinggalan, Dumai cemerlang. Itulah tujuan. Timba dilempar dalam perigi,
di tengah sawah sambil menuai. Masyarakat Kampar harus bersinergi membantu Pak Wali membangun Dumai. Jadi saya harapkan kita bersinergi atas bersama membangun Dumai. Ya Pak Seda. Pak Seda selamat sudah dilantik sebagai ketua, dan organisasi ini adalah organisasi bagaimana untuk kerukunan kita bersama membangun Dumai yang lebih baik. Saya tahu memang masyarakat Kamparnya ada di mana-mana Pak Wali. Orangnya cukup pintar-pintar, profesor juga banyak. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga saya menjadi PJ Bupati Kampar, karena orang pintarnya banyak dan luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan saya sebagai orkestra pemain dirjennya, kita tahu nih masing-masing bunyinya. Alhamdulillah saat ini bunyi musiknya masih bagus, karena dirjennya masih dekat ya, tepat memainkan dengan lagunya, akan memainkan not. Mudah-mudahan mohon kita doa bersama Kampar dan Dumai bisa bersinergi untuk membangun ekonomi, tidak lain dalam rangka memajukan Provinsi Riau kita tercinta. Makasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkinang ke Desa Naumbai, ramailah orang berkreasi. Selamat datang pada jemputan di Kota Dumai. Mari pupuk dan jalin silaturahmi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad wa Muhammad. Yang kami banggakan, kami muliakan abang kami ini Bapak Bupati Kampar. Dan insyaallah ke depan Dr. Haji Kamsol FM berserta rombongan. Yang kami hormati Prof. Ilyas, ini Bang Kamsol, beliau ini tenaga ahli kami dari awal. Dan alhamdulillah beliau besok akan menseleksi para umroh, imam, gorim, guru ngaji, dan beberapa pilihan yang akan diseleksi oleh Prof. Ilyas. Yang kami hormati Ketua IKK Kabupaten atau Sahabatam, yang kami hormati Direktur IPDN Kalimantan Utara, abang kami Dr. Haji Azhar Risma Roji, selamat datang Bang di Kota Dumai. Yang kami hormati Dr. Sunario, Ketua DPD Provinsi Riau, pimpinan DPD Kota Dumai atau yang mewakili. Tadi ada Bang Jambul nih, mana Bang Jambul? Udah balik atau merokok belak di luar. Yang kami hormati anggota Forkopimda yang hadir, Kakak Menak, Ketua Pembinaan Agama, Pak Sekda, staf ahli Kepala BPD yang hadir, Ketua Alam Riau Kota Dumai, Ketua DMDI Datuk Timo, Ketua FPK KMD Kota Dumai, dan Ketua Paguyuban yang hadir, organisasi masyarakat dan agama, seluruh pengurus Ikatan Kampar Kota Dumai, Ketua dan pengurus Forum Muda Kota Dumai. Dari kami banggakan kakak kami, Kakak Mimi Lumila, ini calon DPD RI. Selamat datang Kak Kota Dumai. Yang kami hormati seluruh warga Dumai bersama Kampar, cincin tuan-tuan kawan berbahagia. Alhamdulillah Bang Kamsol, kami terima kasih Bang Kamsol. Bang Kamsol ini memang senior kami banyak belajar pada beliau, dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan insyaallah Pak Sedang ditinggal tidak lanjut nanti dengan Pak Asisten yang ada di Kampar, kita tinggal jalin aja persatuan. Insyaallah di buat MOU kita jalankan. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah Dumai hari ini sejak saya dilantik Februari kemarin tahun 2021 dari 350 PAD kita mengansol, sekarang alhamdulillah sudah hampir 500 mengansol, itu PAD murni. Dan alhamdulillah hari ini juga kami sudah mendekati 1,7 triliun. Jadi kami hari ini dengan teman-teman OPD, alhamdulillah berapa kerjaan sudah kami selesaikan, termasuk kesehatan. Jadi hari ini warga Dumai berasal Kampar, nggak usah risau lagi Pak. Kami sudah MOU dengan BPJS, siapapun dia, warga Dumai yang sudah punya KTP, dimanapun berobat, sudah terfinansier dengan BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami juga hari ini telah menyiapkan Pak, karena Pak Naryo banyak keluhan. Orang di Pekanbaru yang kontrol selama ini tidak ada kendaraan. Alhamdulillah kami sudah siapkan mobilnya. Jadi yang biasa kontrol setiap minggu ke Pekanbaru sudah kami siapkan kendaraannya. Itu apa? Untuk memudahkan bagaimana warga Dumai untuk berobat ke Pekanbaru. Kami anggap insya Allah masalah kesehatan akan clear. Kenapa? Berapa titik sudah kami layani sudah maksimal. Tinggal mungkin kualitas pelayanan harus kami tingkatkan. Kami dengan dinas kesehatan dan rumah sakit terus menggesa bagaimana SDM pelayanan kesehatan makin baik. Yang kedua, hikmat pendidikan. Jadi Bang Kamsol, kami dengan Prof. Ilyas tahun ini menerima 70 santri tahfiz kerjasama dengan Turki Sulamania. Dan insya Allah sudah jalan, ini lagi seleksi, nanti bulan 7 sudah mulai belajar. Yang kedua, insya Allah kami juga akan mengirim 30 calon imam dan khotib untuk Kota Dumai.
Ini kerjasama dengan Ustadz Hidayat, dan ini betul-betul kami seleksi. Jadi bukan Faisal yang seleksi, nanti Prof Ilyas dan teman-teman. Yang ketiga, alhamdulillah program pendidikan kami hari ini, insya Allah kami juga dengan kadis pendidikan telah meluncing siswa beradab. Hari ini Bang Kamsol, Bapak Ibu sekalian, kita waktu saya dilantik kemarin ada 1000 anak sudah habis juz 30. Kemarin kami evaluasi karena kami terus dibina oleh orang-orang akademisi. Alhamdulillah sudah 2200 habis Quran, Pak, hanya 6 bulan. Progresnya luar biasa. Dan insya Allah ini akan kami terus kembangkan. Kami ini dengan Kampar terkenal dengan santrinya. Kami ingin mencuri sedikit ilmu Kampar. Dumai juga hari ini insya Allah. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, dengan agama hidup, saya sangat yakin Pak, banyak keberkahan. Tahun lalu Bang, kami juga dapat 20 miliar dari DID. Ini hasil dari kinerja pemerintahan. 20 miliar kami langsung bangun jalan Jalan Merdeka, Jalan Ombak sebagainya. Tahun ini alhamdulillah APBN juga luar biasa Pak, hampir 150 miliar Pak, termasuk jembatan gantung, Jalan Sudirman, dan dua tempat yang hari alhamdulillah kemarin kami juga sudah surat kepada Pak Presiden, Pak Menteri, dan insya Allah parkir kita akan clear Pak. Kemarin saya jumpa Bu Menteri, parkir kita clear, sudah diserahkan ke kita. Ada sekitar 18 km, dan insya Allah kami akan kesal untuk pembangunan. Kenapa? Ini salah satu jalan lingkar yang harus kita selesaikan, sehingga insya Allah nanti mobil, truk yang hampir 1000 per hari ini bisa langsung lewat lingkar, tidak merusak jalan yang di Kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, banyak PR lah. Saya tidak perlu sampaikan karena waktu terlalu malam. Kami terima kasih Pak Sedan, Bang Kamsol, jangan ragu Pak. Bapak Ibu sekalian, tenaga ahli kami orang Kampar, Sekda juga orang Kampar, staf ahli orang Kampar, banyak OPD orang Kampar. Jadi ya kami pulang kembali ke Kampar. Orang-orang rumah yang di Kampar kami pulang kembali. Ya nanti insya Allah kami berharap kita ke depan bagaimana betul-betul bersinergi. Saya yakin wali kota tidak bisa bekerja sendiri, harus berkeroyokan, harus bersama-sama. Saya sangat optimis Bapak Ibu sekalian, Bang Kamsol, Bapak Ibu sekalian, kunjungan orang ke Dumai tahun 2022 Pak sudah mendekati 1 juta orang Pak, baik dari Malaysia maupun domestik. Target kami 2023 ini akan ada kunjungan 1.500 orang berkunjung ke Dumai. Dampaknya apa? Hari ini Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi termasuk tertinggi Pak setelah Pekanbaru, kita hampir 6%. Angka kemiskinan Pak terendah Pak, Seriau hanya 600 jiwa Pak ekstrimnya. Alhamdulillah sudah dikeroyok oleh CSR Pak, betul Pak Kamsol, perumahan semuanya Pak Seda juga alhamdulillah dengan OPD mengintervensi, termasuk stunting yang program nasional, dan alhamdulillah sudah juga makin menurun. Ini saya yakin berkat doa kita semua, dan saya yakin orang-orang Dumai yang besar Kampar, orang-orang Tawadu Pak Kamsol, orang agama. Ini ada Bang Ibrahim Lisud, ada dari Kemenak juga, dari ketua pengadilan wakilnya, dan ustadz nih, udah domo semua orang Tawadu. Saya yakin mungkin berkat doa salah satu ustadz ini Dumai makin baik. Dan kami berharap ke depan Bapak Ibu sekalian, mari arahan Bapak Presiden 2023-2024 masuk area politik. Tolong mari kita santun berpolitik, mari kita beradab, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan. Tunjukkan profesional. Kalau kita memang mampu silakan, apa yang kita buat silakan. Jangan kita saling memfitnah sana sini. Kami berharap Dumai kondusif. Kenapa? Hari ini investor kita sudah bangun Pak, hampir 2,3 triliun membangun Tanjung Penjembal, membangun Wilmar Pak. Sayang, gara-gara 1-2 orang, gara-gara hoax Pak, Dumai jadi kisruh. Dan kami akan ke depan Pak. Saya bilang Pak Kapolres, tolong setiap ada yang demon, tolong dijaga dengan baik. Sayang kalau orang Dumai tidak kondusif, orang akan lari Pak Bang Kamsol. Hari ini alhamdulillah Dumai masih kondusif, dan juga berkat orang-orang Dumai yang besar Kampar dan seluruh orang-orang yang ada kota Dumai. Bang Kamsol, Dumai ini agak intrik. Ada 18 suku di bawah Lam, Riau, Dumai, Datuk Sarudin dan semuanya. Kami yakin insya Allah kita akan makin baik. Bapak Ibu sekalian, selamat Pak Sekda. Ini Sekda luar biasa Bang Kamsol. Ini abang kami Pak. Kami pilih dari awal. Saya juga waktu saya menang langsung 1 orang nama, Sekda Indra Gunawan, tidak lain Pak. Karena kami memang telah mengenal beliau dan kami terbantu. Kinerja keuangan, laporan semua, saya tidak pikir-pikir Bang Kamsol, saya serahkan ke Sekda dan semua OPD. Kami tinggal keluar aja mencari mencari APBN yang lainnya, investor, dan insya Allah ini sudah sinergi. Dan kami mohon Bang Sekda juga saya kalau pihak didampingi istri, dan kami yakin insya Allah akan menjadi baik depannya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan ke depan ada orang Kampar akan maju di DPRD. Nih berdiri Anda, Kenda Guntara nih. Kenda berdiri. Ini satu di orang Kampar.
Bang Gapar udah Bang Gapar. Bang Gapar. Nah, Bang Pojidomo, kami mohon ke depan, tolong orang Kampar jangan salah pilih. Pilih orang Dumai yang berasal Kampar. Sehingga insya Allah nanti di DPRD banyak orang Kampar bisa membantu orang-orang berasal Kampar. Terakhir Pak Seda, tolong Pak Seda cari tanah. Kemarin Bang Gapar tadi dia ngomong Pak Wali kami membangun sekretariat. Silakan tanahnya dulu, nanti APBD Seda yang ketuk palunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Wali Kota Dumai untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Wali Kota Dumai kepada penjabat Bupati Kampar. Kita berikan tepukan yang paling meriah. Ya, selanjutnya cenderamata dari penjabat Bupati Kampar kepada Wali Kota Dumai. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk acara pelantikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Kampar Provinsi Riau. Dengan hormat kami jemput, kami silakan Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Gusti MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai beserta seluruh jajaran dan keluarga besar Kota Dumai yang pada hari ini dengan semangat dan spirit hadir bersama untuk mensiarkan pelantikan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai. Jalan-jalan ke taman kota, banyak anak yang beratraksi serba bisa. Kepada kita ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah memberi support yang luar biasa terhadap yang kita hormati Bapak Bupati Kampar, Pak Dr. Haji Kamsol beserta seluruh jajarannya. Tadi sudah disebutkan rombongan besar dalam rangka menunjukkan betapa besarnya perhatian Pak Bupati terhadap keluarga Kampar yang berada di mana-mana, termasuk pada hari ini di Dumai. Oleh karena itu pepatah adat mengatakan, mandi beli mau di Sungai Kampar, limau dibeli dari petani. Terima kasih kepada Pak Bupati Kampar yang telah datang bersama untuk mensupport acara ini. Yang saya hormati Bapak Sega selaku Ketua Ikatan Keluarga Kampar Dumai beserta seluruh jajaran yang sudah dilantik. Pepatah Melayu mengatakan, melayar Kampar di Tanjung Selamat, nakodanya
membawa Kompas sebagai pedoman. Kepada seluruh pengurus yang dilantik kita ucapkan selamat. Semoga dapat berkolaborasi untuk mewujudkan Dumai sebagai kota idaman. Yang saya hormati para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, khusus kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Dr. Sunario dan rekan yang hadir. Ini ada Direktur IPDN Pontianak yang dulu ini banyak membangun Kota Pekanbaru. Jangan lama-lama di sana sesuai dengan pesan Pak Bupati. Nanti kita bangun di Pekanbaru lagi, Pak Hari Razi. Bersama dengan Ketua Ikatan Keluarga Kampar Kepulauan Riau, Batam, Pak Razi. Para pejabat yang tak bisa sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin Allah hadirat yang berbahagia. Pertama, atas nama keluarga besar Ikatan Keluarga Kampar Provinsi Riau mengucapkan selamat pada seluruh pengurus yang sudah dilantik pada hari ini. Disertai doa semoga kehadiran Bapak dan Ibu di sini dapat bekerja sama dengan baik, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, tertelentang sama makan air, minum air, tertelungkup sama makan tanah, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama insya Allah. Kalau itu terjadi, tentu kita akan bisa berbuat untuk Dumai dan Kampar yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bapak yang terhormat, saya hanya menyampaikan harapan saja. Harapan kita ke depan ini, saya sudah melihat Kampar di bawah kepemimpinan Pak Kamsol baru 7 bulan. Kami mengikuti dari seluruh sektor yang dikerjakan oleh Pak Bupati, terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Kampar dengan berbagai usaha kreatif, dengan melibatkan seluruh elemen dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada sesuai dengan profesinya. Alhamdulillah sampai sekarang saya melihat bahwa Kampar sudah jauh melangkah dan maju dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu perlu kita berikan aplaus untuk Pak Bupati Kampar. Dan jangan lupa, karena tadi saya lihat PR-nya masih banyak, tentu kehadiran Pak Bupati Kampar, Pak Kamsol masih kita harapkan sehingga Kampar menjadi makmur, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Kamsol, Pak Faisal ini sudah banyak melahirkan, tidak lagi dalam bentuk ide-ide. Dari dua sektor saya melihat, sektor agama dalam pembinaan moral, etika, karakter masyarakat. Apalagi saya melihat sekarang sudah berdiri sebuah monumen besar, namanya Islamic Center Kota Dumai. Ini merupakan suatu satu upaya yang luar biasa dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah beriman, sudah bertakwa, maka tentu saja Allah akan menurunkan rahmat yang luar biasa untuk Kota Dumai ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita dukung dari masyarakat Ikatan Keluarga Kampar yang ada di sini dalam rangka untuk mewujudkan visi besar menuju masyarakat, menuju Kota Dumai yang bermaju, yang berkualitas, maju, sehingga apa yang diinginkan menjadi kota idaman ini akan segera kita wujudkan. Bapak-bapak dan ibu yang hadirin yang terhormat, berjalan-jalan ke Lubuk Selasih, turun sebentar membeli kuih kepada Pak Indra Gunawan
yang sudah mengundang saya di sini, saya ucapkan terima kasih. Pagi-pagi membersihkan kolam, di dalamnya ada ikan berwarna-warni. Karena hari nampaknya sudah semakin malam, maka pidato cukuplah sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puan-puan majelis jemputan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Kampar Dumai periode 2023-2026 pada malam hari yang berbahagia ini. Atas nama panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.